Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi dalam Summary Daily Bible Study, dan pelajaran kali ini berjudul Pantulkanlah Karakterku. Kita akan membuka ayat kita yang menjadi pembahasan pelajaran ini adalah di Exodus 33 ayat 18 dan 19. Masih dalam pembahasan pertanyaan Musa untuk Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada dirinya. Kita tidak bisa bilang di ayat 18 bahwa Musa mau meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan namanya, karena ditulis di ayat itu adalah glory. Jadi secara kasat mata kita melihatnya glory, bukan nama. Tetapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan Yesus, bisa kita bilang bahwa yang Musa tanyakan adalah nama. Karena Musa mau lihat glory di ayat 18 dan di ayat 19 Tuhan akan proklaim namanya. Karena sesuai prinsip Tuhan selalu menjawab doa umatnya, atau Tuhan selalu memberikan apa yang diminta. Jadi berdasarkan prinsip itu, nama adalah glory. Dan ini benarnya kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Jadi, yang Musa minta adalah untuk ditunjukkan nama Tuhan. Walaupun istilah nama itu adalah glory atau kemuliaan. Contohnya, Musa meminta kepada Tuhan pensil yang tertajam. Lalu Musa diberikan bola kasti. Respon Musa bisa ada dua, senang atau tidak senang. Kalau responnya senang karena dia mendapat yang diminta. Sedangkan kalau responnya tidak senang, artinya Musa mendapat apa yang dia tidak minta. Karena bola kasti itu bukan pensil yang tajam. Kalau Musa senang karena dia mendapat apa yang dia minta, artinya pensil yang tertajam itu kata lainnya bola kasti. Dan kenapa kita tahu Musa senang? Karena prinsip Tuhan tidak pernah jawab yang tidak dibutuhkan atau menjawab yang dibutuhkan. Artinya, kalau Musa meminta untuk tunjukkan glory, artinya Tuhan akan kasih tunjuk glory-Nya. Mari kita ke cerita Centurion. Centurion mempunyai hamba yang sakit, lalu meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Lalu jawaban Tuhan Yesus adalah, "Saya akan pergi." Artinya jawaban Tuhan Yesus adalah apa yang diminta oleh Centurion. Walaupun waktu hambanya sembuh, sebenarnya Tuhan Yesus tidak pergi. Dan Centurion juga meminta untuk Tuhan Yesus tinggal bicara saja atau tidak usah datang. Di sini kita bisa melihat bahwa seluruh unsur permintaan Centurion ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan bilang saya akan datang, ini adalah versi Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus datang melalui firman-Nya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit di rumah. Dan Tuhan Yesus juga menjawab apa permintaan Centurion yang katakan bilang saja gak usah datang, karena tubuh Tuhan Yesus tidak datang. Jadi dengan Tuhan Yesus pergi ke sana melalui word-Nya dan tidak ke sana tubuhnya, hambanya sembuh. Konsep cerita Centurion ini sama seperti waktu Musa meminta untuk menunjukkan glory. Ketika Musa meminta glory, itu sama dengan Centurion meminta untuk Tuhan Yesus pergi. Tetapi dijawabnya dengan tidak pergi. Sama seperti jawaban Tuhan Yesus kepada Musa adalah all goodness. Ketika Musa menanyakan glory, malah Tuhan jawab all goodness. Dan kata all goodness ini tidak sama dengan glory. Atau Centurion minta untuk Tuhan Yesus pergi, tetapi Tuhan Yesus tidak pergi. Tetapi hasilnya adalah sembuh dan ujungnya semua bisa melihat kemuliaan Tuhan.
Jadi walaupun jawabannya itu tidak sesuai kata-katanya dengan apa yang ditanyakan, itu artinya sama. Jadi kita ulang di sini, Musa bilang tunjukkan glory. Artinya di sini Musa mau mengetahui sesuatu. Dan di ayat 19 Tuhan berkata, saya mau sebutkan nama saya. Dan yang artinya adalah Tuhan mau menunjukkan glorinya, apapun yang tertulis di ayat 19. Dan Tuhan tidak langsung katakan namanya, karena ada kata will, tapi pasti akan dijawab. Dan yang mau dikasih tunjuk adalah nama Tuhan. Jadi di ayat 19 Tuhan akan kasih tunjuk namanya, yaitu Lord, huruf besar semua atau Jehovah, Yahweh. Walaupun itu namanya Tuhan, tapi Tuhan mau tunjukkan yang lain dari namanya, yaitu karakternya. Jika pertanyaannya Musa, kita ganti dengan pertanyaan berikut. Bolehkah engkau memberitahu namamu supaya saya dapat memanggil engkau dengan pantas? Atau saya dapat menggunakan nama yang patut dibilang? Jadi pertanyaan ini gak ada salahnya. Lalu Yesus bilang, saya akan bilang besok nama saya Jehovah. Artinya, nama saya pantas disebut kalau kamu mengerti apa yang akan saya bilang besok. Dan Tuhan keesokan harinya mengungkapkan karakternya. Artinya yang Tuhan mau ungkapkan adalah untuk dapat memanggil nama saya dengan pantas adalah kamu dapat mengenal atau tahu karakter saya. Yang paling penting dari nama adalah kamu dapat memantulkan karakter saya. Dan konsep ini sama seperti di Matius 7 ayat 21. Ada hamba yang memanggil Tuan, Tuan. Kata Tuan, Tuan atau Lord, Lord ini walaupun berbeda dengan Lord huruf besar semua Jehovah, hamba ini sedang menyebutkan apa yang tuannya ingin dengar atau yang paling pantas disebut. Jadi bisa nama apa saja, yang paling penting konsepnya sama, yaitu ingin mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata nama dari tuannya, Tuhannya yang paling pantas untuk disebut atau diungkapkan. Tapi kita baca lagi ayatnya, walaupun kamu memanggil Lord, Lord, atau kita bisa ganti Jehovah, Jehovah, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga karena kamu tidak melakukan the will of God atau kehendak Bapa. Jadi, kehendak Bapa ini kita bisa samakan dengan kita mengenal karakternya. Lalu, orang-orang ini bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah saya sudah mengusir setan pakai namamu? Membuat mujizat memakai namamu? Namaku tidak ada gunanya di sini kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi kita bisa melihat konsep Keluaran 33 ayat 18-19 ini sama dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dan untuk mengerti keseluruhan ceritanya dari Exodus 33 ayat 18-19 kita akan baca dari ayat 1. Bila kita baca di sini, mereka dikeluarkan dari Mesir oleh Tuhan dan mereka akan menerima tanah yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka harus meninggalkan mereka punya perhiasan-perhiasan, dan ceritanya di sini Musa menghadap kepada Tuhan dan di ayat 12 Tuhan berkata kepada Musa, "Saya mengenal engkau karena nama. Dan engkau ini saya temukan kasih karunia di pandangan saya." Lalu jawaban Musa, ayat 13, Musa berkata, "Tunjukkanlah jalanmu, supaya saya bisa mengenal engkau." Ini menunjukkan bahwa Musa ini sangat bergantung kepada Tuhan. Karena di ayat 15 Musa berkata, "Kalau bukan Tuhan yang tuntun, Musa tidak akan kemana-mana." Dan di ayat 16, Musa tanya kepada Tuhan, "Dari mana saya tahu bahwa saya ditemukan kasih karunia?" Di ayat 17, Tuhan jawab lagi, "Saya mengenal kamu melalui nama.
kamu menemukan grace di pandangan saya. Dan kita masih ingat tadi di Matius 7 ayat 22, ada yang melakukan pengusiran setan, perbuatan baik dengan namamu. Dan di ayat 23, mereka tidak dikenal walaupun menyebut nama Tuhan. Sedangkan Musa, Tuhan kenal karena nama. Dan kita tahu bahwa nama ini adalah karakter. Dan karakter ini sama dengan image Tuhan. Dan yang kita belajar artinya orang yang sebut nama tapi tidak dikenal karena tidak after his kind, atau tidak memantulkan karakter Tuhan, tidak sesuai image Tuhan. Artinya Musa kalau dibilang saya kenal kamu melalui nama, karena Musa after his kind atau kamu sesuai dengan image Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengakui Kristus, make sure kita memiliki Kristus di dalam kita. Karena hanya di dalam Dia, kita punya semua pengakuan itu benar. Kita sebut namanya benar. Karena tanpa Kristus, kita gak bisa buat apa-apa. Kita not after His kind, kita gak sesuai image Tuhan. Walaupun kita bisa ucapkan nama Tuhan dengan bahasa yang paling benar sekalipun, kalau Kristus tidak berdiam dalam kita, firman-Nya tidak berdiam dalam kita, Tuhan akan bilang, I never knew you. Saya tidak pernah mengenal engkau.